pagi kawan UGM, it's good to be back di UGM Update Kampus Tour yang ketiga bersama dengan saya Anindya Ayu Krisherwina. Dan seperti yang sudah dilihat, Anin barusan aja lari-lari ya, terus udah sampai di tempat ini. Adalah UGM Science Technopark, salah satu tempat milik UGM yang lokasinya tidak berada di area UGM pusat yang ada di Bulak Sumur. Nah, kalau kita sudah sering jalan-jalan ya ke daerah Bulak Sumur, sekarang Anin akan ajakin kawan UGM untuk berjalan-jalan mengelilingi fasilitas yang ada di Universitas Gadjah Mada, tapi di luar Kompleks Bulak Sumur begitu. Dan di hari ini spesial sekali karena Anin akan diajak ngobrol bersama dengan salah satu wakil rektor Universitas Gadjah Mada, dan juga nanti akan ada direktur yang akan ngobrol bersama dengan Anin. Dan sekarang Anin sudah sampai di area lobi UGM Science Technopark dan sudah hadir di sini ada Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada, kemudian Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi, dan juga pihak-pihak dari UGM Science Technopark. Ya, dan saat ini saya akan ngobrol bersama dengan Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Iya, Bapak mungkin silahkan bisa ada bersama saya di sini, Pak. Oke. Baik. Saat ini kita, yaitu Profesor Dr. Paripurna, SHM Hum LLM. Pak, semoga kabar baiknya dan sehat selalu ya, Pak. Oke. Halo teman-teman semua. Tersenyum pakai masker ya, nggak kelihatan ya. Iya, Pak. Saat ini ingin tanya-tanya ini, Pak, karena kawan UGM kan beberapa mungkin belum tahu dengan UGM Science Technopark. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak Parip, kira-kira seperti apa sih UGM Science Technopark ini? Ya, jadi UGM Science Technopark itu satu wahana produktif ya, berbasis research dan inovasi untuk mendukung proses pembelajaran, kerjasama dengan industri dan pemerintah gitu. Jadi teman-teman yang belajar di UGM, mereka namanya gesture mereka itu sudah doang gitu kan. Nah, dia masuk, dia udah tahu, udah punya teman, udah segala macam gitu. Itu kira-kira tujuan dari Science Technopark ya. Baik, Pak. Kemudian untuk logo yang ada di depan gedung ini, Pak, kan ada logo Ristek Dikti. Apakah STP juga bekerja sama dengan Ristek Dikti di sini, Pak? Iya ya, sekarang kan Ristek BRIN, mewakili pemerintah. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian BUMN, Kementerian BUMN, banyak lagi ya. Seperti kita akan melakukan penelitian-penelitian untuk menghadapi atau mengatasi pandemik ini kan. Kita Jalan-jalan dengan Profesor Paripurna. Produk inovasi yang ada di UGM Science Technopark begitu. ya. Oke, kita udah banyak ya produksinya ya, tapi bidang-bidangnya itu ada alat kesehatan, herbal, kemudian juga pangan sehat, dan Science Technopark di sini itu hanya baru salah satu. Kita juga punya Science Technopark yang berbasis agro, kita punya Science Technopark yang berbasis digital, gitu kan? Di tempat-tempat lain, di Pagilaran ada, kemudian di Piat di mana kita ya? Tempatnya di mana? Sambi, ya, Berbah, di desa Berbah gitu. So banyak ya, dan tidak hanya secara teknologi kita bekerja sama dengan industri, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat.
Misalnya di Pagilaran, kita memerlukan perkebunan. Di samping UGM memiliki perkebunan sendiri untuk menambah volume produksinya, kita kemitraan dengan masyarakat, gitu, supaya masyarakat juga bisa ikut menikmati industri yang dibangun oleh UGM, gitu. Ya. Baik, Profesor Paripurna, kemudian untuk selanjutnya apakah Sains Teknopark ini hanya ada di UGM di Indonesia atau sebenarnya di perguruan tinggi yang lain juga ada dan UGM adalah salah satu yang memiliki Sains Teknopark di Indonesia? Saya kira semua banyak ya, seperti UI yang saya tahu mereka punya Sains Teknopark, ITB punya dengan berbagai konsepnya sendiri-sendiri. Tapi saya kira kita merupakan yang terdepan. Dan konsep-konsep kita juga diadop oleh kementerian ya, karena kita sudah mendahului, kita membentuk konsepnya, kita melakukan studi-studi di universitas-universitas terkenal di dunia. Kemudian kita menerapkan di sini dengan background kultur yang kita punya di sini, baik kultur industri maupun kultur perguruan tinggi, gitu. Ya. Baik. Kemudian Profesor Paripurna, karena kawan UGM yang ada dan menonton di sini kan kebanyakan adalah calon mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada, gitu. begitu. Halo, teman-teman. Dan mungkin iya, dengan adanya Sains Teknopark ini jadi semakin tahu ya kawan UGM bahwa Universitas Gadjah Mada tidak hanya kampus yang berisi fakultas-fakultas saja, tapi teman-teman juga bisa menerapkan pembelajaran dan akademis teman-teman di beberapa fasilitas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Mungkin Profesor Paripurna bisa memberikan pesan ke saya dulu sebelum nanti saya akan berpindah bersama dengan salah satu narasumber yang lain. Oke, ya. Jadi teman-teman calon mahasiswa UGM bergabunglah dengan UGM, gitu. Karena UGM itu merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Pada tahun ini berdasarkan QS World Ranking, ya, UGM menempati posisi tertinggi di Indonesia. Tapi juga prinsip UGM, jati diri UGM sebagai Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, Universitas Pusat Kebudayaan, Universitas Perjuangan, itu cocok sekali ya untuk menghasilkan insan-insan calon pemimpin Indonesia, calon pemimpin dunia, insya Allah, gitu. Jadi bekerja keraslah, berinovasilah, be kreatif untuk siap-siap masuk UGM dan siap memimpin bangsa, negara, dan dunia. Good luck. Baik, itu dia adalah pesan dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Ditunggu oleh Profesor Paripurna kedatangan teman-teman.
Halo kawan UGM, kembali lagi di UGM Update Kampus Tour edisi UGM Science Technopark di hari Selasa 25 Agustus 2020. Tadi sudah ngobrol bersama dengan Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat ini sudah ada Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Dr. Hargo. Pagi, Mbak. Ya, baik. Semoga kabar baik ya, Dok. Baik. Oke, Dr. Hargo ini adalah Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada yang akan menemani Anindya Ayu untuk keliling di UGM Science Technopark ini. Saya ditemani Pak Kompiang juga nih. Baik, ditemani oleh Pak Kompiang juga di sebelah sini. Kita akan bersama-sama mengeksplor apa sih yang ada di UGM Science Technopark dan juga Satu wahana yang bisa dipakai untuk menggandengkan antara industri, akademia dan pemerintah serta komunitas yang ada di sini. Ini adalah satu di antara hub yang ada di UGM untuk penghiliran inovasi. Sekarang kita itu ada di Purwomartani, satu spot Science Technopark di bidang kesehatan. Kita punya beberapa spot lain di luar di sini. Makanya saya ingin cerita dulu beberapa yang ada di bidang kesehatan ini. Saya pegang beberapa produk di sini ya. Fokus utama yang ada di sini ada 3, yaitu di bidang alat kesehatan, produk kesehatan, sama pangan sehat, ya kan? Saya pegang beberapa contoh produk nih. Ini hasil inovasi dari Fakultas Kedokteran yang dipakai untuk membantu masyarakat yang terkena hidrosefalus. Hasil UGM yang sangat bermanfaat untuk membantu mereka mengatasi hidrosefalus. Ini juga untuk alat deteksi kanker nasofaring yang bisa dipakai untuk membantu masyarakat mendeteksi potensi kanker. Ini herbal. Ini adalah Gamma Flu ini untuk jaga stamina. Kalau situasi sekarang ini kan minum empon, minum jahe, kita punya beberapa produk herbal yang bisa dipakai untuk konsumsi masyarakat dalam era sekarang ini, membantu menjaga stamina. Dan kita juga punya beberapa produk nanti alat kesehatan yang lain yang bisa kita lihat bersama untuk itu ya. Selain itu juga kita punya beberapa produk pangan sehat yang bisa dimanfaatkan masyarakat juga untuk kepentingan ini. Itu kira-kira, Mbak. baik, terima kasih Pak Hargo untuk perkenalan singkatnya dan juga singkat mengenai UGM STP yang ada di tempat ini saat ini ya. Pengen ngerti juga, STP itu yang UGM tadi Pak Wakil Rektor kan nyampaikan. Ada banyak universitas juga yang punya STP. STP UGM itu satu di antara STP lain yang di Indonesia yang diproyeksikan untuk bisa menjadi STP mandiri dalam 3 tahun ke depan. Cepat loh 3 tahun ke depan loh. Jadi dalam 3 tahun ke depan kita harapkan menjadi apa yang disebut sebagai STP yang mandiri, yang mampu berdiri sendiri. Nah, kira-kira gitu ya. Di UGM STP gitu. Kita dapat award nih, pernah tahun lalu dengan Pak Wakil Rektor kita dapat award Widya Krida. Ini adalah satu apresiasi dari pemerintah untuk satu science park yang bisa masuk dalam level madya, ya kan? Madya itu datangnya tinggal satu lagi, one step itu kita jadi utama. Ya, jadi udah top markotop gitu kira-kira. Sekarang belum ada yang level utama, jadi the next step kita akan masuk dalam tahapan itu. Mudah-mudahan dalam 2 tahun 3 tahun ke depan ini diproyeksikan 2024 kita bisa sebagai STP yang utama dan bisa mandiri untuk Indonesia ini. Oke. Baik, kalau begitu saat ini kita juga akan ngobrol bersama Pak Kompiang, tapi sambil jalan-jalan ya Pak. Monggo kita akan jalan-jalan lewat luar saja. Oke. Baik, tadi Pak Hargo sudah berkenalan, kemudian saat ini giliran Pak Kompiang untuk berkenalan dengan kawan UGM supaya kawan UGM tahu kira-kira di UGM STP ini tuh seperti apa begitu dan sekaligus mengenal siapa ini Pak Kompiang begitu. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Hai kawan UGM. Anda sekarang sudah ada di site Science Technopark. Bagi Anda para milenial dan juga calon-calon mahasiswa UGM dan juga mungkin mahasiswa UGM yang sekarang sedang di rumah. Kalau Anda kangen kampus, saatnya sekarang kita bisa melihat fasilitas yang ada di Technopark. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai di Technopark itu yang kekinian dan milenial? Ujungnya nanti adalah pembangunan startup. Jadi anak-anak mahasiswa UGM dan juga calon mahasiswa nanti dan juga para alumni nanti akan didorong untuk membangun startup company. Jadi kalau di Technopark ini ada inovasi-inovasi dari kampus, dari mahasiswa,
jadi dosen, bahkan alumni, nanti ujungnya pada akhirnya harus membentuk sebuah startup atau perusahaan. Nah, bisa juga masuk di unit-unit usaha universitas yang UGM punya. Tetapi akan lebih baik jika Anda para mahasiswa dan calon mahasiswa yang sekarang sudah punya ide bisnis atau ide inovasi, pada saat Anda masuk UGM, kami sudah siapkan rumahnya. Nah, jadi anak-anak milenial sekarang yang sudah hobi membangun perusahaan, berbisnis, disinilah tempatnya. Jadi industri kita undang ke sini dan Anda bisa bergabung di sini di Teknopark sini. Nah, kenapa dimulai dengan sederhana? Jadi harus sehat dulu badannya. Jadi bangsa ini harus dimulai dengan sehat dulu badannya, baru bisa berkreasi kan? Betul. Kenapa dimulai kesehatan menjadi prioritas pertama Universitas Gadjah Mada? Karena bangsa ini harus sehat dulu. Sehat pikirannya, sehat badannya. Kemudian baru pangan sehat. Betul. Setelah badannya sehat, perutnya cukup ya, perutnya kenyang. Jadi punya energi untuk beraktivitas. Jadi filosofinya itu. Nah, terakhir barulah manufaktur ya. Jadi kalau sudah sehat badannya, kenyang perutnya, barulah energinya untuk membangun infrastruktur, membangun bisnis, membangun kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak WR dan juga Pak Hargo bahwa sinerginya itu sudah tidak lagi triple helix, pentahelix, sudah multi helix. Karena pada dasarnya Teknopark itu harus bersinergi dengan semua pihak. Tidak bisa berdiri sendiri. Kira-kira begitu. Baik, itu adalah penjelasan dari Pak Komyang ya mengenai UGM Science Technopark. Dan saat ini kita sedang berjalan-jalan mengelilingi UGM Science Technopark yang bisa dilihat ini luas sekali. Mungkin Pak Komyang bisa dibagikan ini seluas berapa, Pak? Iya, yang areal yang kita di dalam di sini itu ada hampir 4.600 meter persegi ya. Kemudian yang gedung ini untuk khusus gedung alat kesehatan, nanti kita akan masuk ke dalam. Jadi kawan UGM bisa melihat bagaimana produksi alat kesehatan memenuhi standar. Jadi standar SNI, standar Kemenkes, standar Badan POM, dan juga standar ISO. Dan kedepannya kita akan menuju ke standar sertifikat Eropa. Jadi artinya kita sudah akan go global. Ini gedung kesehatan, nanti kita akan masuk ke sana. Oke, nanti kita akan diajak bermain ya, melihat-lihat gedung produksi yang ada di UGM Science Technopark. Dan saat ini kita juga sedang berjalan menuju salah satu gedung produksinya. Kalau boleh tahu Pak Komyang, di UGM STP ini ada berapa gedung produksi sih Pak? Iya, gedung produksinya yang utama ini tadi ya, gedung alat kesehatan, nanti kita akan masuk. Kemudian di sana adalah gedung herbal. Ini baru tahap finishing ya, finishing untuk Badan POM nanti sehingga mudah-mudahan 2021 kita sudah bisa berproduksi penuh di sana. Kemudian yang gedung pangan sehat di sebelah sana, pangan sehat, nanti kita akan ke sana. Kita sekarang ke pangan sehat dulu. Oke. Di gedung produksi pangan sehat memproduksi apa saja, Pak? Ya, Mungkin tadi yang sudah diperlihatkan juga oleh Pak Hargo ya. Di sana sudah ada beberapa produknya ya. Jadi pangan sehat itu kita berikan kesempatan kolaborasi antara Fakultas Kedokteran, Kesehatan, Pertanian, Gizi, Biologi. Mereka harus bersinergi untuk menghasilkan sebuah produk yang bukan makanan sembarangan. Jadi bukan makanan seperti biasa, tetapi makanan yang memang sangat membantu kesehatan tubuh. Jadi memang harus ada basis inovasinya. Itu yang membedakan kenapa Science Park itu memproduksi produk yang memang knowledge driven ya. Jadi knowledge driven, jadi academic driven bisa. Tetapi syaratnya tidak boleh hanya menjadi hobi peneliti saja. Harus bisa diterima oleh market. Jadi tantangan terbesar dari Science Technopark adalah meyakinkan konsumer, meyakinkan calon pengguna bahwa bolehlah ini hasil kampus, hasil penelitian, tetapi meet to market need gitu. Jadi mereka memang menghasilkan produk yang nantinya akan diadopsi oleh masyarakat. Sementara kita bisnis to bisnis pendekatannya, harapannya nanti Anda bisa melihat produk kita di platform-platform bisnis e-commerce ya, seperti di UGM Mall, kemudian ada di Indomart dan lain-lain, marketplace dan lain-lainnya. Oke, kita sudah hampir sampai kawan UGM di gedung produksi pangan sehat yang ada di UGM STP. Nanti kita akan dijelaskan oleh Pak Hargo dan Pak Komyang tentang hal-hal yang ada di gedung produksi pangan sehat ini. Dan saya beralih dulu ke Pak Hargo ya. Ini kita perlihatkan dulu. Ini sedikit cocok untuk menjemur pakaian ya Pak, biasanya untuk anak kosan. 15 menit atau dapat terpaan sinar matahari.
Iya. untuk kita jaga kesehatan. Hari ini Betul. kita ada di Gedung Pangan Sehat dan Terpaan Sinar Matahari Pagi. Dan satu fasilitas di UGM Sains Teknopark untuk menghilirkan inovasi khususnya untuk menopang kebutuhan untuk pangan yang bergizi yang membuat orang melihat bahwa begitu banyak pangan fungsional yang itu ada di negeri ini, dan teman-teman dimanapun di Indonesia itu bisa interaksi sama kita, punya ideasi yang memungkinkan tadi, ada ilmunya, ada pangannya, ada kesehatannya. Jadi ini sesuatu yang terbuka untuk kita semua di Indonesia. Boleh. Gedung produksi pangan sehat. Gedung baru, jadi baru mulai produk baru dibuka. Iya. Ya. Oke, kalau biasanya kawan UGM ke Jogja gitu ya melihat gedung produksi bakpia ya. Kalau sekarang kita akan melihat gedung produksi pangan sehat milik UGM STP begitu. Nah, kemudian nanti kita akan juga melihat mengenai bagaimana proses produksi yang ada di gedung ini dan juga hasil-hasil produksi di UGM STP begitu. Seperti ini. Sedikit kita akan melihat sedikit demi sedikit tentang yang ada di UGM STP ini, di gedung produksi pangan sehat begitu. Kita akan naik dulu ke UGM. Sudah sangat penasaran ya kira-kira seperti apa gedung produksi pangan sehat milik UGM STP begitu. Dan kawan UGM yang ingin bertanya melalui Instagram, Facebook, atau mungkin juga Twitter Periscope, silahkan bisa diajukan pertanyaannya. Nanti akan kita tanyakan langsung ke ahlinya begitu. Jadi jangan lupa juga untuk terus setia menonton UGM Update setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi di platform media sosial milik Universitas Gadjah Mada. Kita sudah sampai. Teman-teman lagi membuat packing untuk teh jahe. Packing teh jahe bisa dilihat di situ kombinasi herbals dan black tea. Mudah-mudahan itu bisa refreshing untuk membuat satu di antara produk kita. Kita punya beberapa produk yang ada di pangan sehat ini. Misalnya ini nih, tak lihatin. Ini diproduksi di sini adalah wedang wuh ini herbs kan juga kesukaan saya juga sih. Teman-teman juga wedang wuh nih, laris manis. Ya kan? Kita produksi juga nih ubi kis. Alternatif pangan sehat dari ubi yang penuh gizi juga, ada 4 varian rasa yang notabene ini dari ubi ungu, menyehatkan untuk tubuh. Ini yang kesukaanmu kan? Mbak Nia tuh suka tuh. Ini My Cookies. Ini adalah dari porang, kaya serat, dan juga ini cocok kalau yang teman-teman jaga diet ya. Cocok. Kasabi, nih chips dari mana ini? Kaya serat, antioksidan tinggi tuh. Ini dari labu emas yang membantu teman-teman yang bukan hanya snack tapi juga panganan sehat yang membantu untuk jaga stamina juga. Ini ginger tea, teh jahe, lemongrass serai, ya kan? Dan sekarang ini yang dibuat adalah ginger tea. Ini tadi teh jahe tadi. Iya, boleh dicobain loh nanti. Iya, dan kawan UGM mungkin ada yang belum tahu mengenai Gamma Food. Gamma Food adalah satu unit di bawah tenannya UGM STP ini yang produksi khusus untuk pangan sehat. Dan kata pangan sehat ini adalah untuk mewadahi ragam bentuk alternatif produk pangan fungsional yang memungkinkan kita menopang kesehatan kita, ya kan? Baik, bisa dilihat ya kawan UGM, di sini tempat pengemasan ginger tea, sangat steril dan juga kondusif. Baik, seperti ini adalah proses pengemasan dari produk ginger tea. Nah, buat kawan UGM yang belum tahu kira-kira Gamma Food itu seperti apa, sudah banyak kok, sudah bisa didapatkan di mana saja Pak untuk saat ini? Beberapa sudah ada di UGM Mall, kemudian ada di beberapa marketplace, type ginger tea, wedang uwuh UGM, di situ akan harga tulis di sana. Dan tidak mahal juga.
Oke, jadi bisa dimengerti ya kalau UGM bahwa Gamma Food ini bisa didapatkan di beberapa marketplace milik Universitas Gadjah Mada dan beberapa marketplace yang lain. Kemudian juga Gamma Food ini adalah pangan yang sehat, sekali lagi adalah pangan yang sehat, bukan sekedar instan saja begitu Bukan ya. pangan biasa. Luar biasa, bukan pangan biasa. Itu adalah Tadi dari labu emas. Orang nggak bayangkan bahwa dari labu emas itu ternyata kandungan gizinya tinggi sekali dan itu bisa diolah menjadi satu chip. Bagi teman-teman yang atau mereka yang apa namanya nggak pernah bayangkan bahwa dari labu emas itu bisa jadi chips dan bantu orang yang kalau nggak ada nafsu makan lalu pakai itu kan jadi enak. dan kalau kata Pak Argo tadi cocok untuk kalau UGM yang lagi diet begitu. Betul. Selain pangan sehat, kita akan masuk ke satu area lagi yang khusus untuk produk herbal. Nanti kan teman-teman saya akan tunjukin beberapa produk yang menopang produk herbal. Jadi satu di antara tadi yang saya tunjukkan adalah untuk yang jaga stamina, untuk flu, anti flu gitu. Nah sekarang lagi happening kan. Jadi kita prepare dengan local products, local wisdom product yang bisa teman-teman bisa manfaatkan dan kita punya fasilitas produksi untuk mendorong masyarakat mencintai produk dalam negeri, local wisdom yang itu ada semua kita dan tentu menjadi bagian untuk jaga stamina, jaga kesehatan kita dan ini adalah keunikan Indonesia. Jadi sejak lama bangsa-bangsa Eropa nyari herbals itu ke Indonesia dan kita punya untuk itu. Dan kita punya fasilitas nanti bisa dilihat herbs fasilitasnya. Kita fasilitas yang baru yang kita miliki untuk teman-teman semuanya. Betul. Oke, jadi kita akan memperlihatkan gedung herbal produk kesehatan karena sedang dalam tahap finishing ya kawan UGM. Jadi mungkin ya, ketika besok sudah gedungnya sudah 100% jadi, akan main-main lagi ke sini. Begitu. Jadi seperti ini ya. Dan kita sudah ditunggu kembali oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Kita akan sedikit santai-santai di salah satu gazebo yang ada di Universitas Gadjah Mada, Science Technopark. Begitu. Halo lagi, Profesor Marip. Wah, ini wine Jawa. Ini adalah wine Jawa ya. Moga Pak Marip. Ini adalah kreasi. Saya nyebutnya sering gunakan wine Jawa. Padahal ini adalah tadi wedang woh. Bentuknya tuh mirip banget kayak wine kan. Kalau di Bali apa Pak Kompiang namanya? Ini anggur Bali. Nah, ini. Ya, seperti ini adalah suguhan dari produk-produk Universitas Gadjah Mada Science Technopark begitu. Kalau kata Pak Hargo adalah wine begitu. Wine Jawa. Ya, sebenarnya ada cinnamon, ada jahe, ada herbal lain-lain. Yang ini anget sih kalau minum. Jadi bisa dinikmati oleh kawan UGM yang pengen ngicipin, yang pengen icip-icip juga boleh. Silahkan bisa dicari-cari ya Gamma Food di beberapa. Oh, satu lagi halal. Ini halal. Dan sudah ada di marketplace. Dan ini happening banget wedang wuh di era pandemik sekarang ini. Boleh nyebut iklan ya? Ada di platform. Oh iya. Ada di platform, nggak usah nyebut namanya, di marketplace ada, ya kan. Laris manis. Jadi bisa dicari di minimarket sudah ada, kemudian e-commerce juga sudah ada. Kawan UGM yang pengen tahu Gamma Food itu seperti apa sih? Nah, sekarang adalah sesi testimoni ini ya. Bersama dengan Profesor Maripurna. Gimana Profesor ketika sudah mengicip produk-produk dari Gamma Food? Ya, jadi gini, kedokteran tuh kan ke depan itu dibagi dua ya. Yang satu itu memproduksi atau treatment kesehatan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan obat kimiawi. Yang kedua dengan menggunakan kekuatan-kekuatan obat herbal gitu. Nah, yang kedua ini yang kurang dikembangkan di negara kita. Sedangkan bahan-bahan di negara kita itu variasinya itu paling banyak sedunia, mungkin kita nomor 3
nomor 3. Nah, kebanyakan herbal-herbal yang diproduksi di negara-negara lain itu bahannya justru diambil dari Indonesia, gitu. Nah, salah satunya adalah ini, minuman ini. Ini keren banget nih minuman ini. Selain itu juga kita memproduksi herbal lainnya dan juga suplemen-suplemen ya. Sekarang kita kalau kesehatan tuh saya sarankan kita melakukan pencegahan dengan memperkuat imunitas tubuh kita melalui minuman-minuman, makanan-makanan yang sehat, tradisional dan berdampak positif terhadap tubuh kita gitu. By the way, produk Inus sudah disampaikan tadi, belum ya? Belum, Pak. Nah, boleh saya sampaikan? Ini luar biasa nih. Kami sedang melakukan atau memasuki uji klinis terhadap satu alat deteksi COVID-19, tidak melalui PCR, tidak melalui rapid test, tetapi melalui alat pencium, melalui e-nose, electronic nose. Kita beri nama G-nose karena G-nya adalah gamma electronic nose. Nah, dengan profiling test yang sudah kita lakukan, itu akurasinya 100% loh. 100%. Jadi kalau orang kena dari tes PCR dia kena virus, kemudian diminta untuk menghembuskan nafas, kemudian hasil hembusan nafas ini difilter kemudian masuk ke alat yang dinamakan artificial intelligence, kemudian bisa mendeteksi apakah orang ini terinfeksi COVID-19 atau enggak. Coba itu. Harganya nanti akan sangat murah. Jauh lebih murah dari rapid test. Jauh lebih cepat tanpa memasukkan benda apapun ke tubuh manusia. Sehingga bisa digunakan di sembarang tempat gitu. Nah, kita sekarang ini profiling test sudah selesai dengan akurasi 100%. Ya, nanti kita memasuki diagnostik test yang tadinya kalau kita ini hasil PCR ini positif ya, kita coba cek positif gitu. Ini udah 100% nih akurasinya. Tetapi yang kedua ini diagnostik test itu orang belum tahu nih positif atau negatif. Kita tes, kalau dia negatif cek hasilnya seperti apa. Kalau dia positif cek hasilnya seperti apa. Ini memerlukan jumlah lebih dari sekitar 1.500 percobaan. Kalau ini oke, maka kita akan meneruskan ke izin edar. Diharapkan akhir tahun ini sudah bisa masuk ke izin edar. Alatnya nanti akan kita coba menjadi kecil gitu, sehingga everyone, semua orang bisa membawa alat itu kemudian cek. Oh, saya negatif aman gitu. Ada orang lain mau masuk, bentar cek dulu gitu. Ya. Keren kan? Baik. Itu adalah kalau misalkan bisa ditulis di bawah ini ya, sekilas info begitu ya. Ada salah satu inovasi dari Universitas Gadjah Mada. Ya, dan ini akan mungkin akan siap diedarkan ya ketika sudah dicek karena sudah akurasinya sudah 100% kawan UGM. Yeah. Jadi kita di UGM ini juga mencari solusi bagaimana supaya masyarakat bisa mengikuti tes dengan harga yang lebih murah daripada PCR atau rapid. Dengan kecepatan yang paling pendek. Iya, ya. Betul. Dan juga inovasi-inovasi lain di Universitas Gadjah Mada yang akan dibocorkan banyak oleh Profesor Paripurna begitu. Uji klinis baru mau jalan nih. Okay. Ya, uji klinis dulu, setelah ini oke, baru nanti kita bisa jalan. Ya, itu adalah penjelasan dari Profesor Paripurna begitu kawan UGM. Ini adalah nilai plus ya karena biasanya kawan UGM mungkin sudah tahu informasi mengenai UGM dulu begitu, tapi kalau ini baru kali ini dijelaskan oleh Profesor Paripurna untuk kawan UGM tentunya. Terima kasih banyak Profesor sudah menemani kami. Baik. Silahkan menikmati kembali Profesor Paripurna. Baik, itu adalah penjelasan dari Profesor Paripurna mengenai salah satu inovasi dari UGM yang sedang dalam proses uji klinis begitu, yang terkait dengan pandemi COVID-19 supaya besok ketika masyarakat ingin tes begitu ya Pak Hargo, lebih murah, lebih efisien, lebih cepat begitu. Dan sekarang kita akan berjalan ke fasilitas produksi alat kesehatan.
Tadi kan di awal sampaikan UGM Science Park itu punya fokus pengembangan, satu di antaranya adalah alat kesehatan, kedua pangan sehat, ketiga herbal. Jadi kan kemudian selain agro dan yang lain. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang di alat kesehatan yang diproduksi. Tadi beberapa udah kasih contoh tadi kan. Ini akan masuk fasilitas untuk produksi medical devices yang steril nanti. Gedung produksi Alkes, alat kesehatan. Satu fasilitas produksi yang dimiliki universitas yang nggak banyak universitas di Indonesia yang memiliki, dan kita satu di antara memiliki fasilitas itu. Ini kita produksi tadi beberapa contoh produk. Tadi yang saya ceritakan di alat kesehatan. Ini produk kita terbaru juga, ada ICU. Kita the one and the only one yang produksi dari universitas loh ya. Sekarang dalam proses untuk clinical test untuk siap untuk diproduksi. Masal mudah-mudahan bisa membantu banyak masyarakat untuk mengatasi problema pernapasan dan terdeteksi secara umum. Tidak hanya COVID saja, tapi untuk khusus untuk ventilator ICU. Kita punya dua produk, satu yang mobile dan satu yang ventilator untuk yang khusus ICU, yang high end produk untuk itu. Kemudian ini beberapa produk yang bone graft dan juga hemostatic sponge untuk bidang kedokteran gigi yang pengganti kapas, pengganti spons kalau operasi gigi. Ini diproduksi, dan di sini tempat di mana satu-satunya yang produksi itu di Indonesia. Wow. Itu. Kita masuk ruang steril. Kita akan masuk ke ruang steril dulu, kawan UGM. Jadi di ruang steril ini, di gedung produksi alat kesehatan ini ada beberapa protokol yang wajib kita lakukan ya. Dan salah satunya yang pertama, kita akan melepas sepatu terlebih dahulu karena kita harus coba untuk ya, kita akan pakai sepatu khusus di gedung produksi ini begitu. Nah, ketika sudah memakai sepatu khusus ini, kita akan kita akan langsung naik ke ruang steril yang ada di gedung produksi alat kesehatan milik UGM STP. Begitu, ini adalah Pak satu UGM. dari fasilitas yang dimiliki oleh universitas untuk penghiliran inovasi khususnya untuk alat-alat kesehatan yang sekarang sudah diproduksi untuk komersial. Jadi teman-teman yang punya impian untuk menjadi inovator bidang kesehatan, pangan sehat, alat kesehatan, di sini adalah tempat yang pas untuk kita berlatih dan juga berproduksi serta berkarya, ya kan? Oke, dan kita sudah memasuki salah satu ruangan di gedung produksi ini adalah ruang steril begitu. Jadi kalau mau memproduksi di gedung ini harus pakai sepatu khusus, pakai baju hazmat seperti ini. Iya nih, harus pakai kayak gini nih. Ya, begitu. Kemudian masuk ke ruang steril. Tuh lihat Mas Ada, harus disterilkan. Seperti ini kawan UGM yang ingin tahu kira-kira bagaimana sih cara untuk mensterilkan. Tuh, teman-teman bisa lihat ini fasilitas untuk sterilkan harus pakai baju steril sebelum masuk ruang produksi. Mereka harus ikut masuk ruang untuk sterilisasi ini. Baru masuk ke fasilitas production yang sana. Ini restricted area. Oke, jadi kita akan lewat dari luar saja ya kawan UGM karena mungkin untuk memproduksi alat kesehatan pakai ginian harus dengan protokol yang lengkap begitu. Nah, jadi kita akan melihat proses produksinya dari luar. Oh, tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Ini teman-teman baru merakit Iya. Jadi testing dan juga ruang jadi terbatas, ruang area terbatas. Ya, jadi sudah terlihat ya tadi kawan UGM di dalam ada yang sedang testing begitu di gedung produksi ini, dan ini gedung produksi alat kesehatan yang jarang ya Pak di universitas yang ada di Indonesia. Ini lagi set, coba lihat gambarnya, tunjukin Mas. Nah, tunjukin ya. Jadi teman-teman bisa lihat mereka baru ngerakit untuk tube tadi, yang satu produk yang sham tadi, yang tadi tak tunjukkan. Mereka lagi merakit, butuh kecermatan, ketelitian dan ketelatenan yang luar biasa.
tidak bisa sepenuhnya secara mekanik, ini harus konteks manual juga, ya kan? Oke, sudah bisa dilihat ya kawan UGM. Baik, kalau begitu. Saya tunjukin fasilitas di bawah yang nanti untuk modern juga persiapan untuk memproduksi ring jantung kita punya. Banyak sekali produk-produk hasil produksi di kawasan produksi UGM STP ini kawan UGM yang mungkin kalau dijelaskan satu persatu nanti bisa seminar ya Pak. Datang aja ke Jogja ke UGM tuh. Okay. Jadi sudah diundang oleh Pak Hargo ya kawan UGM untuk datang ke Jogja nanti supaya bisa melihat-lihat gedung produksi begitu. Semua harus steril. Tak tunjuknya fasilitas modern yang kita fasilitas inovasinya. Satu di antara fasilitas modern yang kita miliki dan harapannya ini bisa membantu mengatasi banyak problema kardiovaskular di Indonesia yang diharapkan ini bisa membantu meringankan beban masyarakatnya. Jadi produk ini adalah untuk masyarakat, untuk Indonesia. Jadi ring jantung. Ya, itu. Ya, kan? Ini adalah salah satu tempatnya begitu, ya. Itu stand jantungnya yang sudah diproduksi kecil Pak. Bentuknya kayak gini tuh. Itu produknya, ya. Kecil sekali, harus dicek kualitasnya, harus benar-benar sesuai dengan. Setelah itu nanti baru diajukan pembersihan dan processing berikutnya. Yang ini yang kita harapkan nanti akan bisa dapat ISO. Dan sertifikat Eropa ya, supaya nanti bisa kita ekspor produk ini sehingga bisa memenuhi ekspektasi global untuk stand jantung. Kecil banget ini produksi kan, jadi ukuran sangat kecil kan. Ini adalah tempat produksi untuk ring jantung loh kawan UGM. Mungkin yang biasanya melihat ring jantung itu seperti apa. Nah, di sini juga diproduksi kecil sekali kawan UGM. Jadi sudah diajak jalan-jalan oleh Pak Hargo dan juga Pak Kompiang begitu. Oke, yuk. Dan sekarang kita akan menuju ke luar ruangan ini kawan UGM begitu. Dan untuk kawan UGM ada beberapa informasi yang bisa kawan UGM ketahui ya. Untuk penerimaan mahasiswa baru silahkan bisa langsung saja melihat di website um.ugm.ac.id. Kemudian juga untuk kawan UGM yang ingin menonton UGM Update, silahkan untuk bisa menonton setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi di beberapa platform yang ada di Universitas Gadjah Mada begitu. Ada di Instagram, Facebook, kemudian Twitter Periscope juga, dan YouTube Universitas Gadjah Mada. Dan seperti ini adalah penampakan dari beberapa produk yang dihasilkan oleh UGM STP, dan nanti akan ada pengumuman atau informasi ya mengenai giveaway. Nah, giveaway kawan UGM yang biasanya sangat dinanti-nanti begitu. Kita sudah cukup puas untuk menonton ya. Karena kawan UGM menonton dan Anda sudah puas sekali untuk menyaksikan secara langsung mengenai gedung-gedung produksi yang ada di UGM STP. Nah, nanti teman-teman ada giveaway dari UGM STP ta. Nanti siapa yang stay tune terus di situ, Pak Kompiang udah nyiapin beberapa giveaway yang bisa dipakai. Nice gift. Betul, jadi Anin infokan untuk giveaway, ada giveaway produk Gamma Food untuk 10 kawan UGM. Caranya mudah sekali, tinggal screenshot tampilan layar saat menyaksikan UGM Update. Kemudian UGM Update Kampus Sur STP ya pastinya, kemudian posting di Instagram Story dan mention akun @ugm.yogyakarta, @ugm.stp, dan @pui.ugm begitu. Gampang banget kan? Jadi untuk 10 kawan UGM ya silahkan untuk bisa screenshot langsung sekarang aja begitu. Iya, di screenshot dulu aja ya kawan UGM, udah di screenshot cekrek dapat deh. Nah, nanti langsung aja di-upload di Instagram Stories, cukup di Stories aja dan tag 3 akun. Diingat-ingat kawan UGM karena ini tidak akan ada reka adegan, tidak akan ada pengulangan begitu ya. Instagram @ugm.yogyakarta, kemudian juga @ugm.stp dan
pui.ugm. Jangan sampai lupa, jangan sampai kebalik ya kawan UGM. Ditunggu dan nanti akan langsung dapat giveaway dari UGM Science Technopark. Dan sampai di sini dulu kawan UGM untuk edisi UGM Update Kampus Tour ketiga di UGM Science Technopark bersama dengan saya Anindya Ayu, Pak Hargo, Pak Kompiang, dan tadi sudah ada Profesor Paripurna dan juga teman-teman dari UGM Science Technopark. Sekian, terima kasih banyak kawan UGM yang sudah menonton. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Sip. Oke.